رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia yang begitu besar, atas rahmat dan berkahnya yang begitu luar biasa, sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita bersama untuk duduk bersimpuh, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pencipta kita. Semoga dengan duduk kita di tempat yang mulia ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu nikmat yang begitu besar yang wajib untuk kita syukuri selaku hamba adalah nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat bisa beramal saleh. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur pasti Allah akan tambah. Tapi jikalau kita tidak bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghukum manusia tersebut. Maka nikmat yang sangat patut untuk disyukuri itu adalah nikmat iman dan Islam yang hari ini dan detik ini, saat ini kita nikmati bersama. Karena mungkin ada di antara manusia yang hanya ingat akan rasa syukur ketika nikmat itu bersifat fisik, materi, terlihat oleh mata, bisa disentuh oleh kedua tangannya, kemudian ada aromanya. Barulah manusia sadar bahwasanya nikmat tersebut patut untuk disyukuri. Padahal nikmat yang lebih besar daripada itu dan nikmat yang wajib untuk disyukuri adalah nikmat ketika bisa menjadi seorang hamba yang sejati, yaitu hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mensyukuri detik ini, alhamdulillah ya Allah, aku bisa duduk di masjid ini di waktu subuh, telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ya Allah, terima kasih atas nikmat ini. Maka kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan langgengkan nikmat ibadah ini terus, dan Allah akan istiqomahkan kita di atas hal tersebut. Dan tentu kita yakin dan husnuzon Allah Subhanahu wa Ta'ala akan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu diantara makna dan fungsi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini adalah tugas kita sebagai seorang manusia. Ketika Allah berfirman di surat Az-Zariyat ayat 26, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ya, wajib bagi kita untuk beribadah. Tugas kita adalah beribadah, dan tujuan akhir kita kembali ke kampung halaman sejati kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
tempat asal kita itu bukan di sini, Bapak Ibu sekalian. Tempat asal kita itu bukan planet ini, bukan bumi ini, tapi tempat asal kita adalah surga. Allah Subhanahu wa taala turunkan manusia dan turunkan bapaknya para manusia itu Nabiullah Adam alaihi salam karena sebuah kesalahan, tapi Allah memberikan jalan bagi kita untuk kembali. Allah turunkan Nabi Adam dan Hawa, tapi Allah berikan jalannya bagi siapa yang ingin kembali ke halaman sejatinya. Dan Nabi Adam alaihissalam meminta maaf kepada Allah, kemudian meminta ampun kepada Allah. Allah ampuni, Allah maafkan. Tinggal kita sebagai anak cucu Adam alaihissalam, apakah kita ingin mengikuti jejak tersebut atau tidak. Makanya ketika Allah turunkan Nabi Adam di surat Al-Baqarah, apa yang Allah katakan kepada Adam? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul nahbitu minha jami'an." Di hari di mana kita turunkan ya Nabi Adam, Hawa, ya dan juga iblis ke bumi. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan aku berikan kepada kalian huda, yaitu petunjuk. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim. Kata Allah, inilah petunjuk yang akan aku berikan kepada kalian. Kalau kalian ikuti maka enggak perlu takut, enggak perlu khawatir. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan enggak perlu juga bersedih. Enggak perlu takut akan masa depan, enggak perlu bersedih atas apa yang dilakukan. Masa depannya apa? Ya Allah, bisa enggak balik lagi ke surga? Bumi ini berat banget. Kata Allah, enggak perlu takut. Wala hum yahzanun, dan enggak perlu sedih atas kesalahan yang sudah dilakukan. Setiap manusia bisa bertaubat, setiap manusia bisa meminta maaf, meminta ampun. Dan Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Namun syaratnya ikutilah petunjuk ini, amalkan, lakukan amal soleh, nanti kamu akan bisa kembali ke tempat asalnya. Maka Allah juga katakan dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Tugasnya beribadah, tujuannya surga. Dan ini juga yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Mulk ayat 2, Bapak Ibu sekalian. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan al-maut, kematian, wal hayata, dan Allah juga ciptakan kehidupan. Untuk apa Allah ciptakan kematian dan kehidupan itu? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, menguji kita. Al-bala, Allah ingin menguji kita, memberikan tes kepada kita. Liyabluwakum ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amal soleh, yang paling baik perbuatannya, yang paling top pekerjaannya. Ya. Jadi bukan cuma di perusahaan, bukan cuma di tempat kerja yang dilihat siapa yang paling terbaik pekerjaannya, nanti dapat penghargaan. Allah juga memerintahkan kita untuk bekerja, beramal soleh, karena Allah ingin lihat siapa di antara kita yang paling berusaha. Liyabluwakum ayyukum ahsan. Ahsan itu dalam bahasa Arab pakai satu sighah, namanya sighah mubalaghah.
Sighah mubalaghah ini maknanya adalah yang terbaik. Hasan baik, ahsan terbaik, fadlun bagus, afdal paling bagus, paling utama. Ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara manusia yang paling baik amalan? Jadi ada persaingan di antara kita ini. Persaingan menuju surga yang tertinggi. Ya. Persaingan untuk menjadi hamba Allah yang paling Allah cintai. Ya, itulah persaingan yang paling mulia. Ya, dan persaingan yang gak akan pernah merugi. Ya, persaingan yang gak akan pernah merugi dan gak akan pernah menimbulkan sengketa antar hamba. Persaingan menuju Allah Subhanahu wa taala. Persaingan yang akan menimbulkan hal-hal positif. Ya. Itulah persaingan kita di dunia, menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berlomba-lomba melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, melakukan amal saleh berlomba-lomba. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Maka dari sini kita bisa melihat, ya hadirin hati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tempat kita itu bukan di bumi. Bumi hanyalah sementara, ibarat kalau seorang sedang menjalani proses pendidikan, entah di jenjang SMP, SMA, atau perkuliahan, kemudian ada waktu bagi dia untuk mengerjakan ujian-ujian yang akan meluluskan dirinya dan menyelesaikan tempat tersebut sebagai alma maternya. Maka akan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan dan mengerjakan satu ujian-ujian. Dan yang terbaik bagi kita ketika kita berada di ruang ujian tersebut adalah mengerjakan soal-soal itu dengan baik, sabar, teliti, dan berupaya semaksimal mungkin untuk mengisi jawabannya dengan jawaban-jawaban yang terbaik, yang kita mampu, yang kita ketahui. Setelah kita berusaha, berupaya, dari mulai awal kita sekolah, kuliah, kita jarang bolos. Kalaupun harus tidak masuk ke sekolah tersebut, itu ada uzur yang syar'i, maka kita upayakan, dan waktunya selesai, di mana waktu ujian tersebut telah habis, kita keluar dari ruang ujian, namun sudah berupaya semaksimal mungkin, kita tenang. Tapi kalau ada manusia ya, yang selama dia menempuh pendidikan tersebut, dia malas-malasan, sampai waktunya ujian dia nggak mau belajar, kemudian dia kerjakan soal tersebut asal-asalan, keluar dari ruang ujian, resah, dia panik, walaupun wajahnya berupaya tersenyum, tapi hakikatnya dia tidak nyaman karena tidak berupaya sebaik mungkin. Begitupun saat kita selesai dari tempat ujian yang sesungguhnya itu dunia ini, kita kembali ke tempat asal kita. Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita, namun wafat itu hanyalah wafat yang sementara. Karena wafatnya kita nanti berpindah alam, yaitu ke alam barzakh. Yang di alam barzakh tersebut, ya, manusia pun hidup di sana, rohnya hidup, walaupun fisiknya telah mati. Dan pada waktunya nanti Allah kembalikan roh tersebut ke fisik manusia, dan Allah bangkitkan lagi. Bagi manusia yang telah mengerjakan amal saleh dengan baik, maka ketika Allah wafatkan dia dalam keadaan yang tenang. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, ya biji dzarrah itu satu perumpamaan yang sangat kecil, Allah akan tulis itu sebagai kebaikan. Namun sebaliknya, ketika manusia mengerjakan amal buruk, walaupun amal buruk itu kecil, maka
maka Allah Subhanahu wa taala juga akan catat sebagai amal buruk bagi manusia tersebut. Maka tempat kita bukan di dunia. Atas dasar itu, ini adalah motivasi yang sangat besar buat kita untuk mengumpulkan pundi-pundi amal soleh, mengumpulkan kebaikan-kebaikan kita selama di dunia, agar ketika kita kembali, kita punya bekal yang cukup. Suatu hari, Baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat tahajud. Kemudian beliau saking lamanya salat tahajud, salat malam, dan saking seringnya dan karena istiqomahnya, kakinya sakit. Kata Ibunda Aisyah, hatta tatafattara qadamah, sampai kakinya itu ya mungkin agak membengkak gitu ya. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan sholat semaksimal ini, seberat ini? Kenapa engkau paksakan dirimu? Maka Rasulullah hanya menjawab, afala akunu abdan syukur, emang gak boleh aku menjadi orang yang bersyukur? Manusia yang telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang telah dijamin segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang telah mendapatkan ampunan lahir dan batin yang lalu dan yang akan datang, namun tetap menjadi manusia yang paling baik dan terbaik amal soleh. Untuk apa? Untuk mempersiapkan bekal bertemu Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Di dalam cerita yang lain, salah seorang ulama sangat istiqomah dalam beramal, berpuasa, mengaji, sholat malam, mengajar, taklim, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian ditanya, apa tidak capek? Apakah engkau tidak ingin beristirahat, wahai imam? Maka ia hanya menjawab dengan jawaban cukup singkat. Ia katakan bahwasannya perjalanan akhirat itu panjang, sedangkan kehidupan dunia ini pendek. Maka aku berupaya untuk mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya agar aku tidak kehabisan bekal ketika nanti aku akan menjalani hari-hariku di akhirat. Perjalanan akhirat begitu panjang Bapak Ibu sekalian. Mungkin kakek kita, buyut kita itu ada yang sudah wafat 100 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Ternyata sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala belum juga menegakkan hari akhir tersebut. Dan kita juga nggak akan tahu sampai kapan Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan hari tersebut. Maka perjalanan yang begitu panjang ini dan melebihi usia kita di bumi yang hanya mungkin 60-70 tahun. Kalau tidak dimaksimalkan dengan baik, dan kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, pasti manusia kehabisan bekal. Manusia hidup 60 tahun. Di alam kubur saja mungkin 1000 tahun lebih. Gimana mungkin yang 60 tahun itu bisa cukup untuk yang 1000 tahun? Itu baru di alam kubur. Belum di alam setelah itu, di alam akhirat yang sangat-sangat panjang. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kebaikannya, dengan kasih sayangnya, ya, meminta kita hanya untuk beramal sebentar saja 60 tahun di dunia ini. Ya. Adapun hasil akhir itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hasil akhir itu milik Allah. Bahkan saking baiknya Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di antara manusia
yang di awal-awal hidupnya itu sedikit beramal soleh, bahkan meninggalkan amal soleh, bahkan yang wajib dia tinggalkan, puasa wajib dia tinggalkan, sholat wajib dia tinggalkan. Kemudian sisa setahun hidupnya Allah berikan ia hidayah, Allah berikan ia petunjuk, Allah berikan taufik, kemudian dia berbalik arah, kemudian dia beramal soleh dan wafat dalam keadaan yang baik, Allah hapuskan semua kesalahannya dan Allah janjikan surga bagi hamba tersebut. Hadirin hati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, dalam sebuah kitabnya yang diberikan judul oleh beliau sendiri, yaitu Ayyuhal Walad, wahai anak. Jadi kitab ini, buku ini adalah buku yang ditulis karena permintaan muridnya. Jadi Imam Ghazali punya murid, kemudian muridnya ini sudah selesai belajar sama Imam Ghazali, diceritakan belajarnya itu kurang lebih 20-an tahun sama Imam Ghazali. Hampir setengah hidupnya belajar sama Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, udah kamu cukup belajar sama saya, sekarang kamu dakwah. Akhirnya muridnya ini dakwah, pindah kota. Suatu hari muridnya merasa rindu dengan gurunya, merasa ada sesuatu yang kurang, merasa hampa, padahal ilmunya sudah tinggi. Kalau sekelas Imam Ghazali sudah memerintahkan muridnya untuk mengajar, ini levelnya udah level yang sangat tinggi. Tapi muridnya merasa suatu hari butuh ujangan, butuh dawuh dari gurunya. Akhirnya nulis surat ke Imam Ghazali. Kurang lebih isi suratnya, wahai guru, berikanlah nasihat untukku. Nasihat untukku yang bermanfaat untuk kehidupan setelah kehidupan dunia. Wahai guruku, berikanlah nasihat kepadaku untuk kehidupan akhiratku. Simpelnya begitu. Minta nasihat pendek. Sampailah surat itu kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Hujjatul Islam Abu Hamid. Maka Imam Ghazali menulis jawaban dari permintaan muridnya tersebut. Anakku. Siapa anakku ini? Maksudnya murid. Karena murid yang akan terus mendatangkan pahala bagi guru. Maka nikmat sekali para guru, para alim ulama, para kiai, para ustadz, atau siapapun yang memiliki peran untuk mengajarkan agama kepada seseorang. Baik itu hanya ngajar Iqra misalnya, ngajar Quran, itu nikmat sekali. Karena itu adalah investasi terbesar manusia untuk kehidupan akhiratnya. Akhirnya Imam Ghazali menulis surat, di antara isi nasihatnya adalah, wahai anakku, jangan lupa untuk mengamalkan apa yang telah engkau ketahui dari ilmu yang begitu banyak ini. Jangan lupa untuk diamalkan, amal saleh. Karena kalau sampai engkau menyampaikan sesuatu kemudian engkau luput untuk mengamalkannya, bisa jadi itu adalah amal saleh yang tidak Allah ridhoi, atau ilmu yang tidak Allah ridhoi. Dan ini tamparan untuk saya pribadi dan kita semua. Bagaimana kita mengupayakan mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Karena ilmu itu jangan sampai hanya menghiasi otak kita saja, menghiasi benak kita saja, menghiasi akal pikiran kita, tapi praktiknya nihil, praktiknya sedikit. Dan ilmu yang kita amalkan itu bukan hanya ilmu yang sifatnya fisik saja. Sholat, puasa, zakat, itu fisik terlihat. Ya memang itu juga wajib diamalkan. Ilmu-ilmu yang lain,
perintah untuk sabar misalnya, perintah untuk menahan amarah misalnya, perintah untuk menahan syahwat misalnya, perintah untuk menjadi orang tua yang baik misalnya, ya, perintah untuk menjadi anak yang berbakti, perintah untuk tidak memfitnah orang, perintah untuk menjaga lisan, perintah untuk tidak menggibah seseorang. Ini kita upayakan untuk kita amalkan. Apa kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala? Wahai muridku, wahai anakku, kalau engkau punya ilmu kemudian engkau tidak amalkan, engkau tidak akan pernah bisa untuk mengusir godaan-godaan syaitan tersebut. Karena analogi sederhananya, kalau ada seorang manusia, dia hebat dalam berperang, kemudian dia memiliki senjata lengkap, dia punya pedang, dia punya panah, dia punya tombak, dia punya tameng. Kemudian suatu hari dia berjalan di tengah padang rumput yang sangat luas. Kemudian ketika dia berjalan di tengah padang rumput yang sangat luas tersebut, ada musuh datang, atau ada seekor singa yang buas ingin menerjang manusia tersebut, si pendekar tersebut. Maka apa yang kira-kira harus dilakukan oleh pendekar itu? Tentu yang harus dilakukan adalah menghunuskan pedangnya dan menebas musuhnya, atau dia tebas singa tersebut agar tidak melukai dirinya. Tapi apa jadinya kalau si pendekar itu nggak ngeluarin pedangnya? Ketika ada musuh datang, dia cuma pamer, nih saya punya pedang, tapi nggak dia keluarin, nggak dia tebas, nggak dia ayunkan pedangnya, maka dia akan habis terluka, dia akan diterkam oleh singa tersebut. Begitupun manusia yang luput untuk mengamalkan apa yang dia ketahui. Dia tahu zikir itu menjaganya dari keburukan. Dia tahu sholawat itu mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Dia tahu membaca Al-Quran itu mencegah dirinya dari berbuat maksiat. Dia tahu bersedekah itu mencegah amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shadaqatu tudfi'u ghadabar Rabbi." Sedekah itu menahan amarah Allah atau menghilangkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak mau bersedekah, dia kikir. Dia tidak mau membaca Al-Quran, berat untuk membuka mushaf, mungkin sampai berdebu. Berat untuk bangun malam, padahal bangun malam itu adalah tempat dia meminta ampun kepada Allah, meminta segala-galanya kepada Allah. Dan di waktu tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala jawab doa manusia. Dia tidak amalkan atau malas-malasan. Maka yang terjadi, manusia tersebut selalu akan tergoda oleh godaan-godaan syaitan yang bertengger pada hatinya, yang senantiasa membisikkan manusia untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Allah firmankan dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dialah syaitan yang senantiasa membisikkan keburukan fi sudurin nas, di dada manusia, di hati manusia. Tapi ada momen si syaitan itu gak akan mampu untuk membisikkan keburukan. Dia kalah ketika manusia itu memilih untuk berbuat baik, memilih untuk berzikir, memilih untuk membuka mushaf, memilih untuk sholat, memilih untuk beramal soleh, memilih untuk melangkah ke masjid, melangkah ke tempat yang baik. Ketika dia amalkan, dia jaga lisannya, dia jaga hatinya, dia jaga langkahnya, dia jaga pikirannya, dia jaga matanya, dia jaga telinganya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yang akan menjaga hamba tersebut, ya, dan hamba tersebut Allah mampukan untuk istiqamah dan
menghilangkan godaan-godaan syaitan tersebut. Karena nggak akan mungkin ada satu orang pun, satu manusia pun, Bapak Ibu sekalian, yang tidak digoda oleh syaitan. Ya, kecuali hanya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, semua manusia pasti digoda oleh syaitan. Maka karena semua manusia itu digoda oleh syaitan, dibisikkan oleh syaitan sesuai dengan levelnya masing-masing, sesuai dengan keilmuannya masing-masing, maka manusia dituntut untuk senantiasa mencari penawar godaan syaitan tersebut. Apa penawarnya? Amal soleh. Amal soleh. Kita cari obatnya. Kalau kita sakit, Bapak Ibu sekalian, tangan kita aja kegores pisau. Kayaknya jarang ada manusia yang gak mencoba menyembuhkan luka yang dia alami. Dia luka sedikit saja, keseleo misalnya, atau giginya ada yang sakit, atau apa, pasti mencari obat, cari penawar, cari dokter. Untuk apa? Untuk menghilangkan rasa sakit itu. Karena gak nyaman sakit itu. Tapi ada saja di antara kita, di antara manusia, yang kadang lupa. Yang harus diobati bukan cuma fisik saja, tapi hati juga butuh untuk diobati. Ya. Hati kita juga butuh untuk diobati. Dan obat hati itu adalah amal soleh. Bahkan kata Nabi SAW, manusia itu di hatinya bisa dipenuhi dengan titik-titik hitam, noktah-noktah hitam. Dan itu bisa dibersihkan ketika manusia beramal soleh. Artinya kalau ada manusia yang hatinya jarang dibersihkan, yang hatinya dipenuhi dengan noktah hitam, kemudian dia tahu cara membersihkannya, kemudian tidak ingin membersihkannya, maka di sini adalah bentuk dari ketidakbersyukurannya seorang hamba atas kesempatan besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang baik, untuk membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, dan senantiasa bisa taqarrub, bisa mendekatkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita untuk bisa mencegah dari perbuatan buruk. Contohnya banyak. Kata Nabi SAW, nafsu syaitan. Tentu amarah yang negatif. Tidak semua marah itu negatif. Tapi amarah yang negatif, yang melebihi batas dan tidak seharusnya, kata Nabi SAW, coba berwudu. Artinya beramal soleh. Apa amal solehnya? Wudu. Untuk apa? Untuk menghilangkan bisikan dan godaan syaitan tersebut. Kalau masih marah juga, coba ganti posisinya. Kalau sedang berdiri, duduk. Kalau enggak, pindah tempat. Agar apa? Agar kita ikhtiar untuk menghilangkan godaan syaitan tersebut. Itu diantara perintah Rasulullah untuk beramal soleh saat manusia sedang digoda oleh syaitan. Salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan gak ada manusia yang tidak pernah berbuat keji dan munkar, apalagi hari ini. Kecuali Rasulullah SAW, para nabi dan orang-orang pilihan Allah. Adapun manusia hari ini sangat sulit untuk mengatakan saya terbebas dari keji dan munkar. Mustahil ada yang bisa berkata demikian. Justru ketika ia mengatakan saya terbebas dari dosa, itu adalah dosa yang besar. Karena manusia telah mengklaim dirinya tidak berdosa. Dan yang Allah bilang gak mungkin. Kata Nabi SAW, bahwasanya manusia itu pasti berbuat dosa, dan yang terbaik adalah mereka yang kembali. Terakhir, firman Allah Subhanahu wa taala, amal soleh yang dilakukan oleh manusia itu bukan penentu manusia tersebut masuk surga. Dan manusia yang tidak beramal soleh, maksudnya
dalam hidupnya mungkin mayoritas hidupnya adalah keburukan, itu juga nggak menjadi penentu dia akan masuk neraka. Semua ketentuan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Semua ketentuan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menuliskan takdir 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan. Hal ini pernah ditanyakan oleh para sahabat. Dalam sebuah hadis, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, ya Rasulullah, a'ulima ahlul jannah, bukankah penduduk surga itu sudah tercatat? Kata Rasulullah, betul, Allah sudah catat. Sahabat tanya lagi, a'ulima ahlul nar, bukankah penduduk neraka juga sudah dicatat? Sudah Allah tentukan siapa saja di antara manusia yang akan masuk surga dan siapa saja di antara manusia yang akan masuk neraka. Sudah Allah catat semuanya. Terus sahabat tanya, "Fafima ya'mal 'abdu?" Ya Rasulullah, kalau gitu ngapain kita beramal? Tapi di sini pertanyaan para sahabat itu bukan pertanyaan malas-malesan atau mencari legitimasi untuk tidak beramal. Di sini pertanyaan sahabat untuk memotivasi dirinya terus beramal soleh dan menjawab kemungkinan ada nanti di antara manusia yang mempertanyakan hal itu. Dan hari ini sudah terbukti ada di antara manusia yang mempertanyakan hal itu. Maka kalau sahabat bertanya, Rasulullah, ngapain kita beramal soleh kalau nasib kita sudah ditentukan sama Allah? Capek-capek beramal masuk neraka, yang amalnya sedikit masuk surga. Ngapain kita capek-capek? Rasulullah menjawab dengan jawaban yang singkat, padat, jelas, dan maknanya sangat mendalam. Rasulullah hanya mengatakan, i'malu, beramallah kalian, fakullun muyassar lima khuliqalah. Setiap manusia itu akan dimudahkan untuk mengerjakan amalan yang telah Allah gariskan untuknya. I'malu, mudah beramal saja. Fakullun muyassar lima khuliqalah. Nanti juga akan dimudahi. Jawabannya simpel, tapi maknanya sangat mendalam. Rasulullah memberikan pesan kepada kita, ya, untuk tidak masuk ke ranah yang bukan ranah kita. Ranah kita sebagai manusia itu hanyalah beramal soleh, melakukan yang terbaik yang sudah diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun penentu takdir, penentu manusia itu surga atau neraka, itu bukan urusan kalian. Atau bukan urusan ente. Urusan ente itu beramal aja. Dan Allah juga nggak ngasih informasi apakah kalian akan ke surga atau neraka. Allah nggak ngasih informasi. Justru karena Allah tidak memberikan informasi, itu kesempatan buat kita untuk melakukan yang terbaik. Dan itu adalah keindahan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan informasi akan takdir kita, mungkin manusia nggak akan ada yang berupaya keras untuk hidup. Tapi justru karena Allah merahasiakan takdir, dan ini adalah keindahan dan hikmah besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik dari manusia untuk melakukan apapun yang ia bisa lakukan dengan upaya yang maksimal. Karena manusia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih jalan hidupnya. Manusia tidak diciptakan seperti robot yang sudah di sistem. Tapi manusia diciptakan oleh Allah untuk bisa memilih, sehingga Allah berikan akal untuk menimbang. Ibaratnya, analogi sederhananya, kita kalau naik pesawat misalnya, mau umroh, tugas kita sebagai penumpang masuk ke dalam pesawat, duduk manis, pakai seatbelt, tidak membuat gaduh, istirahat, yakin insya Allah sampai. Kita nggak perlu nanya ke pramugarinya, ini udah diisi belum afturnya. Kita nggak perlu nanya ke pramugarinya, ini udah dicek belum tadi mesin pesawatnya, ini bensinnya udah full apa belum. Itu bukan urusan kita. Itu urusannya teknisi, urusannya pilot. Ini pilotnya udah tersertifikasi belum?
bukan urusan kita. Urusan kita sebagai penumpang adalah duduk yang manis, tidak membuat gaduh, tidak mengganggu penumpang lain, nurut sama awak kabin. Kemudian kita percayakan sisanya. Begitupun kita di dunia. Jadilah penumpang yang baik di bumi Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa perlu memikirkan hal-hal yang bukan ranah kita, yang gak akan sampai kita untuk memikirkannya. Ketika Allah katakan aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Allah perintahkan yang lain dan Rasulullah perintahkan yang lain lakukan, karena hakikatnya kita hanya ingin sampai ke tujuan kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya yang berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala jadikan mayoritas manusia yang berupaya itu berhasil, sukses untuk meraih ridha Allah. Dan dalam hadis Nabi pernah mengatakan, ada di antara manusia yang dia dari awal beramal soleh, tersisa darinya antara dia dengan kematian hanya sebentar, kemudian dia beramal buruk dan wafat su'ul khatimah. Ada manusia yang awalnya baik, di akhirnya yang awalnya buruk, kemudian ketika akan wafat Allah jadikan dia mendapatkan hidayah, kemudian dia masuk surga. Tapi pertanyaannya, ya, yang paling banyak yang mana? Emang hadisnya sahih, betul. Manusia yang dari awalnya baik nggak menjamin akhirnya baik, yang awalnya buruk nggak menjamin juga akhirnya buruk. Tapi ternyata faktanya mayoritas kita melihat manusia yang sejak awal berupaya untuk baik, mayoritas dengan izin Allah akhirnya baik. Dan betapa banyak manusia yang awalnya buruk, di akhir hidupnya dia berbuat baik. Dan sangat sedikit kita melihat orang yang awalnya berbuat baik, akhirannya buruk. Kita lihat, yang mu'alaf masuk Islam lebih banyak atau yang murtad lebih banyak? Insya Allah yang mu'alaf lebih banyak. Dalilnya, ya dalilnya lihat aja sirah Nabi. Nabi Muhammad awal dakwah 1 orang 2 orang, sekarang umat Islam berapa? Miliaran. Kita kalau lihat dari jumlah dulu, kita nggak lihat dari kualitas. Artinya apa? Orang yang berupaya berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk berakhiran baik. Walaupun tidak menjamin, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala sangat rahim, sangat menyayangi kita, sehingga manusia yang dari awal sudah baik, Allah mudahkan jalan dia untuk terus berada dalam kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dari hamba-hamba yang terus bisa istiqomah di jalannya, dan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita berada di atas agamanya dan taat kepada Rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu bisa kami sampaikan. Maaf kalau salah dan khilaf. Terima kasih. Jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan. Ingin bisa hal lain, silakan. Baik, kalau tidak ada, oh ada Pak Haji, silakan. Saya sudah terbaca setan lebih mudah, lebih senang menggoda, setan lebih senang menggoda 1000 orang ahli ibadah ketimbang 1 orang alim ulama. Terus saya bilang lagi, setan dulunya ahli ibadah, paling kuat ibadah, jago, tapi karena kesombongannya dia tidak tersombong. Sombong itu kita mudah menjadi sombong karena tanpa rasa gitu, tanpa rasa.
Dan itu memang sangat manusia sekali gitu ya, bisa menjadi tidak ingin kalah dalam berdebat, ya gitu, merasa tua, merasa pintar dan seterusnya. Pertanyaannya yaitu mohon pencerahan jelas ya, supaya sombong dan juga mungkin yang sejenisnya dendam itu apa ya, iya, penyakit hati ya, barangkali perlu kita hindari. Meskipun juga ya tadi Ustaz terakhir mengatakan rahmat Allah itu mendahului murkanya, ya kan? Bahkan untuk suatu kebaikan yang kecil bisa jadi kalau Allah senang rahmat Allah itu turun, dan itu penyebab kita masuk surga. Bisa sangat jadi. Sebagaimana Nabi Muhammad juga menyatakan, saya tidak akan masuk surga tanpa rahmat Allah. Makanya tadi kaitannya Nabi Muhammad SAW beribadah sampai kakinya bengkak bukan karena apa-apa, tapi karena ini bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi tadi terkait dengan bagaimana menghilangkan sombongannya. Sebelumnya tadi Bapak informasikan terkait dengan syaitan. Apa tadi yang ngomong? Ahli ibadah. Jadi betul, ya, syaitan lebih suka menggoda ahli ibadah daripada ahli ilmu. Kenapa demikian? Karena seorang yang tidak memperdalam ilmunya itu akan lebih mudah goyah. Ya. Karena seorang yang hanya beribadah saja, dalam arti ibadah mahad ya, ibadah saja, tidak berupaya untuk mempelajari fikih, tidak berupaya mempelajari akidah, tidak berupaya mempelajari hadis, ya. Pokoknya dia tahu amalkan 1000 rakaat, dia sholat 1000 rakaat, tapi dia tinggalkan belajar. Nah, ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena dia tidak punya tameng yang kuat untuk menjaga dirinya dari bisikan-bisikan syaitan, terlebih dari syubhat-syubhat yang mungkin bisa menggelincirkan dirinya dari ilmu agama. Dan biasanya ya, sumber kesesatan atau sumber ketergelinciran informasi itu dari orang yang dia anggap dirinya itu sudah berilmu, padahal dia hanya ahli ibadah saja. Untuk bisa menyampaikan ilmu itu bukan butuh ibadah saja, tapi butuh belajar, butuh duduk di hadapan para ustadz, di hadapan para syekh, di hadapan para guru, belajar bertahun-tahun sehingga dia bisa menyampaikan ilmu. Sedangkan orang yang tidak punya tameng ilmu tersebut, kalau ada orang ateis misalnya, orang ateis datang mempermainkan logikanya, ngapain kamu beribadah? Emang kamu lihat Tuhan kamu yang mana? Ngapain kamu beribadah kepada sesuatu yang tidak terlihat? Gak ada. Tinggalkan saja. Kalau kamu sudah berbuat baik, artinya kamu sudah baik di dunia. Kamu gak butuh lagi sholat. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, sedangkan kamu sudah berbuat baik, artinya kamu gak butuh sholat. Karena dia gak punya ilmu, kerjaannya sholat aja. Iya juga ya. Saya sholat 1000 rakaat, capek juga. Ya, atau sholat semalam suntuk berjam-jam, capek juga. Yang penting saya berbuat baik aja. Akhirnya dia gak jadi melanjutkan amalnya karena gak punya ilmu untuk menahan ya, atau mengcounter informasi yang salah dari orang lain tersebut. Dan itu kan bisikan syaitan juga. Karena syaitan bisa dari manusia dan jin. Itu yang pertama. Maka syaitan lebih suka menggoda ahli ibadah karena gak punya tameng dia. Gak punya tameng, ini berbahaya. Dan mungkin si ahli ibadah ini ketika dia puas, dia akan sampaikan ke orang-orang lain, udah kamu gak usah sholat juga, akhirnya tersebar. Nah, ilmu ya, itu adalah kunci keselamatan. Plus diamalkan. Ilmu doang tanpa amal binasa juga. Tapi amal tanpa ilmu gak akan jadi apa-apa gitu. Maka harus dikombinasi ilmu dan amal. Kemudian
terkait dengan amalan hati. Ya, amalan hati, bagaimana menghilangkan sombong, dengki dan lain sebagainya. Maka amalan hati yang terbaik untuk bisa dikikis pelan-pelan itu dengan melawannya. Jangan mau terus ngikutin hawa nafsu kita. Kita tahu sombong itu salah. Gak ada orang yang sombong bilang sombong itu benar, gak ada. Gak ada orang yang benci bilang benci itu benar, gak ada. Dia tersiksa kok asalnya. Orang yang benci itu tersiksa. Dia sangat tersiksa dengan kebenciannya, sangat tersiksa dengan kehasatannya, dengan irinya, dengan dengkinya. Dia tersiksa. Tapi dia betah di dalam ketersiksaan itu. Dan ini bahaya. Harusnya ketika dia tersiksa, gak enak benci sama orang itu, gak enak ngelihat orang yang dia benci, dia pindah jalannya. Dia lihat ada orang yang benci itu satu acara, dia gak mau datang, kan gak enak. Padahal dia mau ketemu teman yang lain misalnya. Lawan pelan-pelan. Makanya minta maaf itu kan berat banget. Ya. Apalagi kalau dia menganggap dirinya yang benar. Tapi orang yang minta maaf pahalanya lebih besar daripada orang yang menunggu maaf tersebut. Ya. Lawan rasa kesal kita, lawan rasa benci kita. Lawan godaan itu, paksakan diri untuk mengucap dan menyapa orang yang gak kita suka. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika Fathu Makkah. Fathu Makkah itu menaklukkan kota Makkah. Rasulullah berhasil menaklukkan kota Makkah, bawa 10.000 pasukan. Dan di depannya, di hadapan Rasulullah itu orang-orang Makkah yang selama ini merangin beliau, yang selama ini nyiksa beliau, menghina beliau. Bahkan ada Abu Sufyan di Mekah ketika penaklukan kota Mekah. Abu Sufyan itu pemimpin perang Badar, Abu Sufyan pemimpin perang Uhud, Abu Sufyan pemimpin perang Ahzab, perang Khandaq. Tiga-tiganya percobaan Abu Sufyan untuk membunuh dan menghabiskan kaum muslimin. Ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, Rasulullah bilang, al-yawma yawmul marhamah walaysa yaumul malham. Hari ini hari kasih sayang, bukan hari pembalasan. Itu orang kafir Quraisy sudah gemeteran semua, Pak. Selesai itu saya hari ini. Rasulullah bilang hari ini bukan hari pembalasan, senyum semuanya, masuk Islam semuanya. Turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Telah datang hari kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia itu masuk ke agama Allah afwaja, berbondong-bondong seperti ombak. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah kepada Allah dan meminta ampunlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Karena sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Allah nyuruh Rasulullah untuk beristighfar, bertasbih, muji Allah, bersyukur atas nikmat kemenangan. Dan Allah meminta untuk orang-orang yang baru masuk Islam ini beristighfar, minta ampun. Walaupun kalian pernah mencoba membunuh Rasulullah, Allah mengampuni. Di situ kita lihat Rasulullah yang sangat berat menghadapi Abu Sufyan, merangin tiap hari, merangin tiap tahun. Bahkan Rasulullah sangat terluka dengan perlakuan mereka, tapi Rasulullah maafkan. Rasulullah tidak membenci. Adapun riwayat yang Hindun sama Wahsy, Rasulullah nggak benci sama Hindun yang telah merobek dadanya Hamzah. Rasulullah cuma nggak kuat melihat Hindun, tapi nggak benci. Kata Rasulullah, kalau bisa engkau jangan lewat di hadapanku saja. Tapi Rasulullah nggak benci sama Hindun. Kalau Rasulullah benci, udah nggak usah masuk Islam, sama pergi. Rasulullah terima Islamnya, tapi Rasulullah bilang, berat saya melihat Anda. Saya terikat sama pamanku, tapi Rasulullah nggak benci. Rasulullah mencoba melawan rasa sakit itu. Dan akhirnya manfaatnya apa? Seluruh penduduk Makkah masuk Islam. Karena tujuan kita bukan mencari ridho manusia. Tujuan kita hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mencari ridho Allah, nggak peduli lagi dengan agama manusia. Terima kasih. Baik, saya kira cukup. Khawatir melambankan dan mungkin ada kegiatan
datang untuk itu semua. Ya, mungkin ada yang lari pagi atau sepedaan. Ya, terima kasih jazakumullah khair atas kesempatan yang luar biasa. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo masih banyak. Jam 3:04. Oh gitu. Sarapan. Sekarang. Iya, Ustaz Indra yang kemarin hubungin saya. Makan dulu. Makan dulu.